Film diawali dengan seorang pria yang bernama Kung yang baru aja datang di Amerika untuk menghadiri pernikahan pamannya yang bernama Bill. Kebetulan pamannya ini mempunyai toko supermarket yang bernama Bronx di wilayah yang tingkat kejahatannya dan kriminalnya sangatlah tinggi. Sesampainya di rumah Bill, Kung membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke toko pamannya. Karena di sana si paman akan mengenalkan Kung dengan calon istrinya. Saat beberes, tak sengaja Kung menemukan alat berlatih kungfu milik ayahnya dan langsung memainkannya. Terlihat seorang bocil yang duduk di kursi roda. Dia bernama Denny. Si bocil ini ternyata tetangganya Bill yang hidup dengan kakaknya. Namun karena sang kakak gak pernah memperhatikannya, jadi Kung memberikan hadiah berupa video game yang udah gak terpakai. Sesampainya di toko, mereka langsung disambut oleh calon istri pamannya. Dan gak lama setelah itu, seorang wanita bernama Elaine pun datang. Rupanya pamannya Bill telah menjual toko itu kepada Elaine dengan alasan lokasi toko yang sangat dipenuhi dengan kejahatan dan kriminalitas. Setelah sepakat dengan harganya, toko itu pun akhirnya sudah berpindah tangan kepada Elaine. Sebelum pergi, Bill mengundang Elaine untuk menghadiri pernikahannya yang akan segera diadakan. Setelah itu, Bill menyewa mobil mewah yang akan digunakan untuk pernikahannya. Si pemilik mobil ini mengingatkan Bill supaya mengembalikan mobil dalam keadaan baik tanpa ada goresan sedikit pun. Scene berlanjut pada malam hari, di mana dua geng motor balap liar akan melakukan balap liarnya di sekitar rumahnya Bill. Salah satu ketua geng tersebut bernama Tony. Gak lama kemudian, kedua geng tersebut sudah menyepakati jumlah uang taruhan mereka. Akhirnya kedua pembalap yang merupakan pacar dari masing-masing ketua pun mulai melakukan balapannya. Pacar Tony ini bernama Ner. Awalnya Kung merasa terhibur dengan balapan tersebut, tapi seketika dia menyadari bahwa balapan itu membahayakan mobil yang terparkir, termasuk mobil sewaan pamannya. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan, akhirnya Kung berusaha menghalangi Nancy yang membuat geng Tony kalah dari balapan tersebut. Singkat cerita, acara pernikahan Bill pun dimulai. Terlihat Elaine juga menghadiri acara tersebut. Kung yang melihatnya langsung menghampiri Elaine dan menawarkan diri untuk bekerja di tokonya selama dia di Amerika. Dan Elaine pun menerima tawaran itu yang membuat si paman juga ikut senang. Keesokan harinya, pamannya Bill dan juga istrinya berpamitan pada Kung untuk berbulan madu. Si paman juga meminta Kung untuk menjaga apartemennya selama ia berbulan madu. Kung sudah mulai bekerja di toko Elaine. Di sana ia melihat salah satu anak buah Tony yang bernama Angelo yang sedang mengambil dan memakan barang yang ada di toko itu. Elaine meminta Angelo untuk membayar semua barang yang diambilnya, tapi si Angelo dan temannya malah memberontak hingga membuat Kung mampus lo mas. Malam harinya di perjalanan pulang, Kung melihat seorang wanita yang akan dirampas mahkotanya. Kung pun berniat untuk menolongnya, tapi ternyata
Rupanya itu adalah rencana Nancy dan juga Tony untuk membalas perbuatan Kung kemarin. Setelah itu Nancy pun pulang dan di sini kita tahu bahwa bocil Danny ini merupakan adiknya Nancy. Danny merasa kesal pada kakaknya karena selalu pulang malam dan gak memperhatikan adiknya itu. Dan di sana Nancy menanyakan terkait video game yang tengah ia mainkan. Danny pun menjawab kalau video game itu pemberian dari orang baik. Kemudian saat Nancy akan membuang sampah, tiba-tiba Kung datang dengan keadaan terluka parah. Melihat teman baiknya terluka, Danny pun meminta kakaknya untuk merawat Kung. Pagi harinya saat Kung terbangun, ia sadar bahwa semua lukanya udah diobati. Dalam keadaan yang terluka, Kung memaksakan diri untuk tetap bekerja di tokonya Nancy. Tapi di tengah perjalanan, ia kembali dihadang oleh Tony dan para anak buahnya. Dan mereka pun langsung Scene kemudian berganti pada sekelompok mafia yang tengah melakukan transaksi berlian. Setelah transaksi selesai, para mafia ini langsung mencurangi partnernya dan langsung sementara Angelo dan temannya yang melihat kecelakaan itu segera mendekati dan mengambil berlian milik partner mafia itu. Namun tiba-tiba di tengah pengejaran, Angelo menyembunyikan berlian itu ke dalam bantal kursi roda miliknya Danny. Hingga akhirnya mereka berdua pun tertangkap oleh polisi. Setelah kejadian itu, Kung pun segera membereskan kursi roda Danny. Penasaran dengan bantal duduk Danny yang terlihat aneh, akhirnya Kung berniat memeriksanya. Tapi tiba-tiba Danny memanggilnya dan menunjukkan kursi roda baru yang dibelikan oleh kakaknya. Saking senangnya Danny memanggil Nancy untuk keluar. Tapi karena malu dengan Kung, akhirnya Nancy pun hanya bersembunyi. Di persembunyian itu, Nancy mendengar cerita adiknya yang tidak pernah diperhatikan oleh Nancy, hingga membuat Nancy keluar dari kamar. Dan di pertemuan itu Nancy segera meminta maaf pada Kung atas perbuatannya kemarin. Karena Kung gak mau Danny tahu, akhirnya Kung pun segera memaafkannya. Sementara itu di tempat lain, para polisi tidak menemukan bukti. Akhirnya dia membebaskan Angelo dan para mafia. Dan malam harinya para mafia itu datang kembali ke sekitar apartemen Kung untuk mencari berliannya. Di sana para mafia mengaku sebagai agen FBI dan meminta Kung untuk segera menghubunginya jika Kung menemukan barang yang mereka cari. Kemudian Kung pergi ke sebuah klub tempat Nancy bekerja sebagai penari. Gak lama kemudian Tony dan anak buahnya pun datang untuk mencari Nancy. Dan salah satu anak buah Tony tahu kalau Nancy bersama Kung dan mereka pun langsung hingga akhirnya mereka berada di suatu tempat. Di sini Kung menasehati Nancy untuk tidak bergaul dengan Tony dan lebih memperhatikan adiknya. Nancy yang mulai kagum dengan Kung memberikan hadiah spesial. Keesokan harinya Tony beserta anak buahnya mengobrak-abrik toko Elaine. Tanpa sepengetahuan Tony, si mafia ini menculik anak buahnya. Sementara di tempat lain, Kung dan Elaine gak sadar jika mereka diikuti oleh Angelo yang berniat akan mengambil berlian di bantal kursi roda miliknya Danny. Kembali ke anak buahnya Tony yang diculik mafia. Di sana mereka diinterogasi oleh para mafia mengenai berlian itu. Karena mereka tidak mengetahui apa-apa, akhirnya salah satu dari mereka harus tewas dengan cara digiling. Kembali ke Kung yang murka karena mengetahui kondisi toko Elaine yang berantakan.
Kung pun langsung meminta Nancy untuk memberitahu markas Tony. Sesampainya di sana, Kung langsung mengajak Tony untuk buy one. Setelah pertarungan selesai, anak buah Tony datang dengan membawa sebuah plastik yang berisi potongan tubuh temannya. Di sana, anak buahnya menjelaskan bahwa mereka semua akan tewas jika tidak segera mengambilkan barang yang dibawa oleh Angelo. Mendengar hal itu, semua anak buah Tony langsung kabur. Sementara Nancy dan Kung yang kasihan akhirnya berniat membantu dengan melaporkan kejadian itu kepada agen FBI. Di mana si agen FBI itu adalah mafia yang mengincar mereka. Akhirnya mereka semua berhasil menangkap Angelo. Di sanalah si mafia mengaku bahwa mereka bukan anggota FBI. Dan karena terpojok, akhirnya Angelo mengatakan bahwa berlian itu ada di bantal kursi roda milik Danny. Saat si mafia menyuruh Nancy mengambil bantal tersebut, Kung langsung menawarkan diri untuk menggantikannya dengan alasan bahwa dia tahu keberadaan kursi bantal tersebut. Namun sesampainya di apartemen, mereka tidak menemukan berlian itu. Dengan keadaan terdesak, Kung gak sengaja melihat bantal lama milik Danny. Tapi saat akan mengambilnya, setelah berhasil melumpuhkan kedua mafia itu, Kung langsung melakukan negosiasi dengan mafia lainnya untuk membebaskan semua teman-temannya jika mereka ingin berliannya kembali. Akhirnya mereka pun setuju untuk bertemu di suatu tempat. Gak mau kalah, akhirnya si mafia menanyakan tempat tinggal Kung pada Tony. Namun Tony yang gak tahu akhirnya hanya memberikan alamat toko milik Elaine. Dan seketika itu juga mereka pun dari kejadian itu, Kung melaporkannya pada polisi. Dan ternyata si bos mafia, sebut saja Secang, sudah menjadi buronan polisi sejak lama. Kemudian polisi memberikan berlian sebagai umpan agar Secang keluar dari persembunyiannya. Saat melakukan negosiasi, nggak sengaja Kung malah menyebutkan nama Secang, yang membuat para mafia curiga. Seketika salah satu dari mereka langsung menginfokan hal itu pada Secang. Mendengar itu, Secang pun langsung yakin kalau Kung telah bekerja sama dengan polisi. Dan seketika itu juga dia menyuruh anak buahnya untuk menyingkirkan Kung. Namun saat akan membunuhnya, tiba-tiba akhirnya Kung berhasil menyelamatkan diri dan juga teman-temannya. Kemudian Kung meminta untuk mengendarai kapal itu untuk mendatangi Secang. Dan filmnya pun tamat.